Yuk subscribe yuk. Oke, sekarang berarti itu tadi kalau misalkan dari kitanya memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Nah, selanjutnya kira-kira pandangan Bapak sendiri tentang peluang bahasa asing di Indonesia atau atau peluang bahasa Indonesia sendiri di mancanegara. Kalau misalkan satu peluang bahasa asing di Indonesia, memang bahasa asing di Indonesia kita butuhkan untuk kita mengembangkan, untuk kita mempromosikan Indonesia seperti apa dengan bahasa asing tersebut sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, bahasa asing itu hanya menurut saya gitu, hanya akan berkembang dari hanya akan berkembang ketika kita belajar bahasa asing itu di Indonesia atau pulang dari luar, kita kembali ke Indonesia, nah kita akan terpakai di Indonesia gitu. Entah itu dengan pengajaran, entah itu dengan penerjemahan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, peluangnya ini saya rasa 10 atau 20 tahun ke depan bahasa Indonesia tuh bisa lebih bisa lebih mendunia gitu dia sekarang. Dan bahkan sekarang pemerintah kan udah mengirimkan sekitar 200 sampai setiap tahun tuh 200 pengajar BIPA gitu ke luar negeri, yang diantaranya tuh paling banyak tuh Rusia, kemudian Amerika Latin gitu. Kenapa ke Rusia? Asia nggak. Pernah dengar nggak? Banyak. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi di Rusia banyak, termasuk di negara tetangga kita. Malaysia. Di bawah, bukan. Australia. Betul. Kalau Australia saya dengar. Australia, kemudian di sekitar Asia Tenggara yang sekarang paling giat itu katanya sih Vietnam sama Thailand. Saya pernah dengar juga. Thailand. Jadi artinya karena Malaysia kita sudah serumpun Melayu. Iya betul. Melayu, mirip gitu kan? bahasanya. Mirip bahasanya. Singapura juga udah punya Melayu gitu. Berarti Betul. tinggal negara-negara di sekitar itu gitu. Sebenarnya saya pribadi juga setuju. Itu tugas kita sebagai pengajar atau pegiat bahasa di Indonesia membuat bahasa Indonesia mendunia. Betul. Karena memang kebutuhan terutama di ASEAN saja sudah ada wacana ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuturan di ASEAN. Karena memang kita menang secara penduduk. Ya, dan pengalaman saya ke beberapa negara di ASEAN memang hampir ketemu orang berbahasa Indonesia. Masih ada ya. Dan rata-rata di mana coba? Di pasar. Ya. Mereka tahu orang Indonesia ini senang suka belanja. Itu budaya yang dikenalin. Mau itu di Thailand, di Vietnam, dimanapun ya. Tapi ya jatangnya. Ada aja toko yang bisa bahasa Indonesia dia. Dan itu menarik gitu. Orang Indonesia itu tadi, karena ada yang bisa, dia tuh berani di situ, numpuk semua situ. Pasti banget. Mau ngantri segimana ngantrinya nggak peduli, ngantri berani di situ. Biarin, padahal harganya sama. Iya. Nggak dimurah-murahin amat gitu. Sama aja. Iya benar-benar. Ya itu setuju. Istilahnya peluang berarti ya, peluang untuk orang-orang di ASEAN kalau mau merampok duit Indonesia ya lewat situ. Iya benar. Belajar bahasa Indonesia benar banget gitu. Betul. Setuju banget ya gitu. Ya memang sih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika balik lagi ketika kita berbicara tentang Indonesia, jangan semuanya keluar gitu, jangan semua kita ngejelekin gitu, karena bagaimanapun juga kita punya nilai jual yang sangat tinggi di internasional menurut saya gitu. Nah, pengalaman mengajar bahasa Indonesia atau sekarang jadi pengajar bahasa Jepang juga, berarti kan di situ ada interaksi lintas budayanya. Iya. Saya pribadi sih merasakan kalau kita mengajar, istilahnya pernah belajar bahasa asing, itu kita akan pernah menjadi orang yang berada di lingkungan budaya asing itu. Nah, itu. Misalkan saya bahasa Jerman, itu pernah berada di lingkungan mindset adalah budaya Jerman. Saat itu saya menjadi lebih peka terhadap budaya Indonesia. Nah. Setuju nggak? Setuju. Ya benar. Artinya dengan kita mengenali budaya luar juga bukan berarti kita mengikis identitas kita sendiri, malah kita harus sebaiknya bercermin dari itu. Bagaimana budaya kita sebenarnya kan? Itu dia poinnya. Kemudian tadi pengertian tentang pemahaman lintas budaya ini penting banget. Kalau Anda ingin globalisasi, Anda pelajari dulu budaya-budaya orang lain ini. Jangan sampai ada cerita kayak gini, misalkan di salah satu universitas nih, mereka belajar bahasa Indonesia, tapi memang karakteristik setiap bangsa kan berbeda ya. Betul. Yang saya akan ceritakan ini bahas orang Jepang. Biasanya orang Jepang tuh nggak suka kalau misalkan gurunya ada sentuhan seperti ini gitu. Kamu bisa nggak sebelah gitu, sini? Sebelah sini atau misalkan seperti ini gitu. Itu akan membuat mereka lebih tidak nyaman, dan itu nyampe ke telinga saya. Kebetulan memang saya pun dengan orang-orang di sini tuh jarang, Wadian.
jarang om. Nek megang gitu anak-anak atau gimana tuh jarang banget dan hampir nggak pernah lah, disebut hampir nggak pernah. Kenapa? Karena kontak fisik seperti itu kadang-kadang bisa membangun motivasi atau malah berpikiran sebaliknya. Jadi sangat hati-hati gitu ya. Budaya Jepang tuh intinya sensei itu tidak ada yang ini gitu, megang atau nyapa dengan megang pundak atau apalagi ke lawan jenis. Biasanya kalau udah seperti itu jadinya harassment gitu ya kepikirannya. Jadi mereka nggak nyaman lah dengan itu. Nah itu salah satu pemahaman yang kita harus tahu. Itu gitu untuk orang Jepang ya? Atau orang Asia seperti mungkin Korea juga sama gitu. Belajar di Indonesia seperti itu ya. Gitu. Kalau misalkan kemarin di Filipina misalkan ada. Kalau di Filipina tuh enak. Kalau Filipina tuh prem budaya masyarakatnya mereka itu mirip dengan Amerika. Ya jadi bebas gitu, Anda mau seperti apa aja silahkan, dan mereka lebih senang kalau dideketin dengan cara makan-makan. Saya kira bukan makan. Saya kira bukan karena karena bebasnya. Bukan karena bebasnya budaya Amerika lalu Pak Janu di situ lebih gampang ini. Tapi karena kita sudah dari kecil itu framing di televisi, framing budayanya, kita udah sering lihat Amerika. Dan akhirnya kita kenal. Ya, mungkin bisa seperti karena itu. Karena kita kenal, kita tahu bersikap. Ya, banget gitu. Dan emang ada satu cerita unik sebenarnya di sana. Jadi ini yang cerita tuh pengusaha di Filipina gitu ya. Bilang gini, ini joke sebenarnya joke ya. Jadi saya kasih disclaimer dulu, ini joke. Jadi dia bilang seperti ini, kalau di Filipina kita nyogok satu orang, Pak buat atasan saya mana? Kasih atasannya. Kalau saya dapat doang gimana tuh bawahan saya yang lain yang nggak dapat. Jadi kalau nyogok itu harus sedepartemen. Semuanya. Kebayang kan? Nah kalau di Indonesia mah gini, mau masuk nih Indonesia ini barang ini kelebihan. Buat saya aja. Ya ini aja Pak ya. Oke, terima kasih. Nah gitu ya? Katanya gitu ya, ini disclaimer joke gitu dari orang sana. Dan memang kita memang serumpun dengan Filipina, tapi Filipina lebih open sih tentang budayanya gitu. Dan memang kalau mau dekat dengan orang sana mudah banget. Jangan kasih uang, jangan kasih apapun, ajakin makan aja udah cukup gitu. Menurut saya sih, ya teman-teman dari sana juga ngasih taunya gitu. Betul. Ya karena memang ada pengaruh kolonial tadi berarti ya, pengaruh Amerika. Kita juga pengaruh kolonial. Banyak pengaruh kolonial kita ya. Belanda begitu banget. Masih di sini. Pecahan, telepon tidak syariah. Telepon tidak syariah. Itu apaan coba? Iya apa ya? Budaya-budaya seperti itu ya kita tidak bisa dihindari karena memang pengaruh kolonial cukup kuat dan biasanya bagi penduduk yang pernah apa itu bahasanya? Kok saya lupa? Yang pernah dijajah gitu ya. Yang pernah dijajah itu ya karena mereka merasa sebagai anak yang terjajah, mereka mau tidak mau itu mengambil nilai-nilai. Yang menjajah gue ini lebih luhur. Perasaan inferiornya masih tetap ada. Sampai sekarang masih ada tetap. Itu makanya yang kita harus bangun tuh ke anak-anak sebenarnya itu, Anda kalau ketemu boleh jangan jadi Anda rendah diri. Betul. Gitu. Ya saya pribadi suka ngomong gitu ke mahasiswa juga. Itu anak-anak suka gitu. Lu mahasiswa bahasa asing, lu kalau ketemu bule jangan minta foto. Iya. Malu-maluin. Iya, betul. Bulenya juga siapa? Bulenya jalan miskin gitu kan. Iya, jalan-jalan di Ciamplas. Bule-bule mau foto dong. Who are you kata dia gitu. Siapa kamu? Itu. Sama orang-orang Jepang yang ngewibu gitu juga jangan karena ada orang Jepang mirip lucu nih. Jangan gitu. Maksud saya, wah ini saya bisa ini nih sama. Tapi intinya diserang. Tapi intinya gini loh. Nggak apa-apa, dosennya sendiri pengen nyerang biarin aja. Tapi intinya gini, Anda kan belajar bahasa tertentu ya kita saling menghormati dan kita jangan sampai merendahkan diri kita sendiri. Itu sih yang memang ketika saya keluar baru saya terbuka semuanya bahwa yang namanya bule biasa gitu, yang namanya orang Jepang biasa gitu. Awalnya di awal-awal kalau ketemu bule, ada bule. Enggak udah ngajak ngobrol atau orang Jepang gitu kan. Awal-awal cantik kenalan biasa aja. Bagus-bagus orang Bandung ya? Setuju. Istri saya orang Bandung. Oke. Berarti kita bicara masalah ini ya, karakter sekarang. Itu memang sudah mendarah daging karakter itu. Bagaimana cara kita membangun karakter bangsa itu supaya di mata dunia itu kita bisa lebih proud bangga gitu ya. Bisa lebih ini Indonesia dan tidak malu menjadi Indonesia. Kadang-kadang kan pergi ke luar negeri, gue pergi ke Jerman misalkan, gue pergi ke Jerman, gayanya gaya Jerman. Kalau minum bandrek itu batuk.
harus minum bir gitu ya. Makan itu Bir peletok. ya ada aja gitu. Iya. Baru pulang dari Jerman, Makanannya makan itu berubah nggak bisa gitu nasi, ya. nggak Nggak bisa roti. kentang, sosis. Ada Aduh. aja, perut aku udah nggak nerima katanya. Dan ada yang unik lagi. Ya entah ini bisa dibilang sindiran atau apa ya terserah saja ya. Terserah saja penonton mau bilang apa. Ya ada beberapa lah ya, tidak banyak. Itu baru pulang dari Jerman itu sombongnya setengah mampus. Iya. Padahal di Jermannya TKI. Bukan TKI bantu-bantu. Iya sih emang Ya gitu di sih, Jermannya rata-rata ya. di Jermannya ya mohon maaf memang pengalaman di Jermannya ada ya, tapi gaulnya di Jermannya dengan orang Indonesia lagi, bukan belajar bahasa, berbicara dengan tempat dia bekerja juga tidak banyak, tapi Iya. saat pulang ke sini sok paling Jerman. Gitu ya. Ya, Maksudnya tidak perlu pasti seperti cuma itu. 3 bulan atau 6 bulan ya, Pak? Ya ada program ada program. stipendium namanya. Oke. Program Disebutin beasiswa apa? 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun Harusnya 5 tahun baru dia gini. Ya, betul itu. Justru karena sebentar itu, Iya. maka merasa oh gini. Betul, Karena betul. ya paling 1 tahun itu cuman kenalnya bar-bar Jerman, Iya. belum kenal orang-orang miskin Jerman, belum kenal. Iya. Orang-orang yang ya banyak aja orang-orang Yang susah bodoh di juga Jerman gitu ya. banyak. Banyak ya, Pak. Ya setuju, yang sama aja sih. Bukan mendiskreditkan Tolong negara-negara lain ya, bukan. Tapi memang apa ya, malah saya bangga dengan orang menjadi Indonesia. Salah satu di antaranya mental kita kuat, Mas. Nah, saya sebenarnya banyak yang ingin diungkapkan bahwa menjadi Indonesia itu sangat luar biasa. Salah satu contohnya kalau misalkan dibandingkan dengan budaya Jerman, saya ya kalau boleh mengatakan orang Jerman itu terburu-buru. Oh, oke. Sedangkan orang kita itu sekarang terkenal kan santuy. Ya, Sebenarnya benar. ada positifnya, bukan negatif Gimana? semua. Positifnya adalah kita lebih kuat terhadap depresi sebenarnya. Nah, itu Lebih kuat, catatan saya juga sama lebih itu. kuat terhadap tekanan. Karena apa? Karena kita dibawa santai, dibawa enjoy. Ya. Dan hidup Betul. ini tidak harus selalunya kena ini ya, tekanan gitu. Oh, pressure. Harus cepat. Kalem aja. Di bawah enjoy. Betul, Kadang-kadang kita harus menggarisbawahi pepatah ini. pepatah Sunda tuh. Bukan pepatah ya, apa itu? Kata mutiara. Ya seperti itulah kata orang Sunda, kumaha engke. Oh, oke. Ya, Kadang-kadang ya, ada betul. bagusnya. Ada bagusnya. Betul, ya. Memang ada mantan wali kota ya, Dam. Mantan wali kota bilang jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Ya karena dia sekolahnya di luar negeri, di Eropa. Kalau kita ya bukan mendiskreditkan, bukan tidak menyerang, tidak. Maksudnya itu dari sisi apa? Bekerja memang bagus seperti itu. Engke kumaha, bagaimana ke depan. Tapi kalau untuk kesehatan diri sendiri, kesehatan mental, gimana nanti itu tidak masalah, sangat bagus bahkan. Iya, saya setuju. Kenapa? Salah satu di antaranya banyak kok orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Gara-gara apa? Karena mentalnya aja itu. Menurut saya mentalnya. Gini, kita mah biasa di sekolah dibully gitu ya. Kalau misalkan sendal hilang, sepatu hilang, kita ketawa-ketawa lagi. Besoknya temannya yang hilang gitu kan. Balas lagi gitu kan. Betul sekali. Kan kalau saya gitu baca artikel di Jepang misalkan. Ini gini, udah hikikomori tahu ya? Apa itu? Tinggal di kamar, dia nggak mau lagi keluar kalau udah dibully sama teman-temannya. Orang kita kan enggak. Disuntrungkan deui gitu kan. Saya tuh pernah dengar seorang budayawan di Indonesia yang banyak banget pengikutnya. Dia ngomong begini. Cuman di Indonesia yang mana orang miskin itu bisa ketawa-ketawa di pinggir jalan, di warung kopi, di perempatan jalan, nongkrong, ngudut, minta ngudut. Oh di tempat ini ya, di komunitas ini. Nggak ada duit tapi ketawa happy. Saya senang sekali dengan maksudnya budaya itu tuh kalau boleh saya bicara ke media internasional gitu. Jika orang Barat atau Eropa atau manapun ingin belajar bahagia, belajarnya ke Indonesia. Setuju. Karena orang nggak punya duit pun bisa ketawa-ketawa di Indonesia. Yang penting kita ngumpul ya. Kalau sendiri ketawa-ketawa kan gila. Iya. Jadi mungkin pesan-pesannya untuk dunia internasional. If you want to learn happiness, learn here in Indonesia. Yeah. In Indonesia, even poor people can laugh every day. Even they cannot eat ya. Yeah, laugh easily here.